Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Al-Misbah Channel. Kita banyak cerita, banyak pengalaman yang saya alami di perjalanan saya. Ada cerita yang sesuatu yang tidak masuk akal, tapi ini benar-benar terjadi. Nah, ceritanya gini guys, tapi saya mohon tolong bantuannya, dukungannya untuk share, like, and subscribe. Oke, ini ceritanya gini. Ini seseorang ibu-ibu ceritanya. Usianya waktu itu sekitar 55-an dan sampai 60-an, dan Bu Haji ke tempat saya dengan kondisi sakit. Nah, sakitnya itu di bagian mata. Nah, waktu itu beliau Bu Haji ini itu cerita matanya itu kadang bisa melihat, kadang enggak, tahu-tahu gelap, tahu-tahu terang gitu. Bahkan anaknya sendiri cerita juga ke saya kalau ibunya itu mengalami hal tersebut. Nah, akhirnya waktu saya ketemu dengan ibu tersebut di posisi depan saya tanya, "Bu, udah lama enggak?" "Oh ya, cukup lumayan Mas, penyakit saya ini." "Sudah ke dokter belum?" "Sudah Mas, sebelum saya kesini saya sudah ke dokter, ke medis, sudah saya lakukan semuanya, tapi hasilnya tidak ada, makanya saya kesini." Nah, waktu itu saya masih biasa saja. "Oke lah Bu, yuk kita sama-sama ikhtiar," gitu. Dalam pengobatan dan proses pengobatan itu saya totok bagian saraf, bagian mata. Saya lakukan totok tersebut. Nah, tapi selama saya melakukan totok baru aja 1-2 menit, itu ada bayangan, ada kayak suatu gambar dalam batin saya. Ada sesuatu yang aneh di ibu ini. Cara mata batin saya bilang seperti itu. Ini ada sesuatu yang aneh. Oh, ini berarti nggak penyakit biasa gitu. Dalam batin saya seperti itu. Akhirnya terus saya tanya ke ibu tersebut, "Bu, apa ya? Sering diobati apa?" "Iya, tapi memang selama ini sudah Mas. Tapi masih seperti ini. Dokter sudah," saya sampai mengulang, ya maaf, waktu saya mengulang nggak percaya. Karena memang nggak ada penyakitnya. Akhirnya saya tetap tanya ke masalah medisnya. Dalam otak batin saya itu ada gambar makhluk perempuan. Dan dia bilang ke saya, "Hei, tanya ibu itu, dia beberapa bulan yang lalu ngapain?" Saya sempat kaget, ini apa petunjuk apa, saya tidak tahu. Batin saya mengatakan seperti itu, ada kontak batin ke saya. Terus saya tanya ke ibu itu tadi. Tapi pertanyaan saya nggak ke medisnya. Sesuatu yang pernah dilakukan ibu-ibu tersebut. Saya tanya, "Bu, ibu sekitar 2 bulan 3 bulan yang lalu ngapain sih? Ada nggak kejadian yang ibu alami waktu itu?" Nah, ibu itu cerita, "Oh iya Mas, saya tuh pernah mengalami suatu kejadian yang aneh, cuman saya waktu itu tak biarin aja. Bahkan waktu itu dia melihat sosok itu juga dia masih nggak percaya." Ceritanya gini, ibu-ibu tersebut akhirnya cerita gitu. Ceritanya dia itu melakukan suatu ziarah. Bu Haji tersebut ziarah suatu makam keramat, ceritanya rombongan sama keluarga. Dan dalam ziarah tersebut, ibu-ibu itu di samping kirinya itu ada sosok perempuan yang memang sosok manusia, kayak manusia beneran. Cuman wajahnya itu jelek gitu loh. Ibu itu cerita, ada perempuan di sebelah saya, wajahnya jelek dan baunya itu nggak enak. Perempuan itu berusaha deket ibu-ibu tersebut. Ibu-ibu ini punya karakter agak keras memang. Nah, si perempuan ini kayak memang sengaja kayak gitu loh, sengaja goda ibu ini. Nah, ibu ini mepet banget
sering deket itu loh si perempuan itu yang berbau sama yang berwajah jelek itu. Si ibu ini spontan ngucapin kata-kata yang kotor, kata-kata yang jelek sama perempuan itu. Anehnya setelah pulang dari ziarah tersebut, si ibu-ibu itu matanya gelap, nggak kelihatan sama sekali. Nah, dalam kotak batin saya itu ternyata makhluk itu adalah perempuan itu. Jadi ada makhluk yang sengaja berwujud perempuan untuk menggoda ibu itu. Tahu nggak makhluk itu ternyata adalah makhluk yang di makam keramat tersebut. Dan makhluk itu dalam kotak batin saya ngomong, dia itu jelek hatinya. Orang yang gelap hatinya, dia akan gelap matanya. Semakin dia gelap hatinya, semakin gelap matanya. Makhluk itu ngomong seperti itu ke saya. Dan waktu setelah itu, pas dia, maaf ya tak ulang, jadi dia waktu nggak kelihatan, pas ke tempat saya itu, saya tanya, itu cerita-cerita seperti itu. Setelah pulang dari ziarah itu, hanya matanya nggak kelihatan. Tapi lucunya, setelah itu kalau dia pas mau doa, baik, tenang, matanya kelihatan. Nah itu yang aneh gitu. Makanya oh ini nggak beres gitu. Tapi saya masih ingat pesan makhluk yang tadi. Semakin gelap hatinya, semakin gelap matanya. Nah akhirnya dengan cerita ibu itu, saya bilang, Bu, itulah yang akar dari penyakit ibu. Ibu pasti dekati perempuan itu adalah makhluk tak kasat mata yang wujudnya perempuan tersebut, dan itu memang sengaja menggoda ibu. Dan ibu itu, saya bilang, ibu harusnya sekarang, maaf Bu, emosinya dikontrol. Kalau ngomong jangan keras dan kasar Bu, karena semakin ibu semakin ngomong kasar, semakin emosi, batin ibu gelap. Kalau batin ibu gelap, berarti mata ibu akan gelap. Sempat ibu itu, oh iya Mas, akan saya lakukan. Nah setelah saya totok, saya terapi, masih belum ada perkembangan, masih gelap. Terus akhirnya saya minta petunjuk, dan ternyata makhluk itu dalam batin saya juga ngomong juga setelah ada petunjuk, kalau suruh datang ziarah lagi ke tempat keramat tersebut. Loh, oh ini ternyata ada, secara batin saya itu ada obatnya. Terus saya bilang ke ibu, Bu, mau nggak ziarah ke tempat itu lagi? Karena ada isyarah, ada petunjuk kalau ibu suruh ziarah situ lagi. Dan dalam batin saya itu malah itu bilang seperti ini, suruh ke tempat saya dan cuci muka dengan air tempat saya. Itu petunjuknya dari makhluk tersebut. Dan apa yang terjadi? Beberapa hari dari rumah saya lakukan ziarah lagi ke lokasi makam keramat tersebut. Dan di situ ada memang air keramat. Dan saya rasa banyak orang tahu, apalagi wilayah Jawa Tengah pasti tahu. Cuman memang sengaja nggak tak sebutkan makam apa. Tapi ini benar-benar makam yang sangat keramat dan banyak diziarahi para orang berziarah dari luar kota. Nah setelah itu saya pesan sama ibu, Bu, nanti ziarah tolong cuci muka dengan air yang di situ. Nah pas beliau ini ziarah lagi ke makam itu, lah itulah yang terjadi. Anehnya, setelah ibu cuci muka pakai air keramat tersebut, matanya bisa melihat. Seketika bisa melihat. Saya sampai saya ditelepon sama anaknya, Mas, ibu sudah bisa melihat setelah cuci muka dengan air keramat tersebut. Saya alhamdulillah, berarti sudah ketemu obatnya. Cuman saya pesan sama anaknya, tolong ingatkan ibu, jangan terbiasa dengan bahasa kasar, jangan terbiasa dengan hati yang kurang baik, ya terlalu banyak emosi, terlalu apa. Oke, setelah beberapa hari, beberapa minggu sehat kondisi ibu ini. Setelah sehat itu ada kejadian lagi, matanya nggak kelihatan lagi lah itu. Matanya tahu-tahu gelap lagi. Anaknya telepon saya, Mas, ibu matanya nggak kelihatan lagi, gelap lagi. Waduh, apa lagi ini? Yaudah ke tempat saya. Akhirnya ke tempat saya lagi. Saya tanya, Bu, kok bisa kumat lagi gimana? Nggak tahu Mas, tahu-tahu gelap lagi. Padahal kan hanya berapa minggu, 1 bulan. Kok gelap lagi, saya bilang gitu.
Kan kemarin sehat Bu, iya sehat, enak, saya juga seneng, saya bersyukur. Loh ini kok gelap lagi. Nah itulah, saya penasaran, ini ada sesuatu yang gak beres lagi. Akhirnya saya tanya ke anaknya sama menantunya kalau waktu itu. Saya masih ingat anak sama menantunya. Mbak, ibu ngapain lagi? Nah, mantunya cerita. Ibu itu sebelum kejadian matanya gelap lagi itu sering marah-marah. Dan bahasanya selalu yang keluar dari mulut beliau itu kasar banget. Belum sadar ya, belum tobat, masih. Jadi ibu-ibu ini setelah sehat itu ngulang lagi apa yang dia lakukan dulu. Ngomong kasar ke menantu, ke anaknya. Yang sangat-sangat gak baik. Emosinya tinggi banget. Nah akhirnya kambuh lagi. Nah akhirnya waktu pas di rumah saya itu, saya tanya menantunya sama anaknya, memang itu ceritanya kalau ibu sama mertuanya itu suka sebelum gelap lagi itu suka marah-marah dan bahasa kotor-kotor banget gitu. Nah akhirnya saya kata, iya Bu, ibu seperti itu. Ya saya gak sengaja mengucap kayak gitu. Waduh, kan udah ada pesen nih Bu, kalau jangan bahasa dengan mengucapkan suatu bahasa jangan kasar, negur siapapun, anak menantu nggak boleh kasar. Iya, saya terbiasa masalahnya. Saya spontan nggak sengaja saya mengucap itu lagi. Saya marah waktu itu. Saya ikhtiar lagi. Cobalah saya katok lagi, saya terapi. Dan batin saya juga ikhtiar. Kok bisa kumat lagi gimana? Dan akhirnya saya kontak lagi dengan makhluk makam keramat tersebut. Apa pesannya? Waktu itu apapun, kapanpun, semakin dia marah semakin gelap, semakin dia gelap hatinya, gelap matanya. Itu pesannya. Jadi sama pesan yang kemarin. Ternyata setelah dia sehat, kalau melakukan itu lagi bisa kambuh lagi. Dan itu nggak ada obatnya. Dan makhluk itu bilang, itulah, semakin gelap hatinya semakin gelap matanya. Gelap hatinya maksudnya apa? Kurang baik, kasar, keras. Bahasa yang terlontar tuh kasar, mencerminkan hati orang itu. Dan pesan makhluk itu memang luar biasa. Ya maaf itu makhluk apapun, jin apa, tapi saya ambil kesannya, saya ambil positifnya. Berarti pada intinya orang yang gelap hatinya bisa gelap matanya. Dan setelah saya terapi dan petunjuk itu, saya tetap ngomong, Bu, selagi ibu seperti itu, semakin ibu semakin gelap hatinya, kasar omongannya, ibu nanti kambuh lagi. Ya, dan akhirnya setelah pulang dari tempat saya, sampai waktu itu yang terjadi. Ibu itu gitu, setelah dia marah, kasar, langsung gak kelihatan. Selang beberapa minggu, dia baik, kebuka lagi, terang lagi matanya. Nah, saya nggak tahu. Dan akhirnya memang anak itu sudah, kita sudah nyerah. Yang penting, ibu itu harus benar-benar menjaga hati dan lisannya. Wallahu alam, saya nggak tahu. Itu nyata adanya cerita dari saya. Jadi pada intinya cerita ibu tadi, suatu penyakit itu kadang di luar nalar kita. Tapi apa yang di hati kita, apa yang kita ucapkan itu juga bisa menjadi suatu penyakit. Walaupun ada sebab-musababnya dengan adanya makhluk itu. Oke, itulah yang bisa kita ambil dari cerita ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.